Karena apa? Karena manusia masih melihat salib-salib dohiriah manusianya, yang dinilai salib-salibnya bukan hatinya. Jadi figur soleh, anak yang soleh atau anak yang solihah bagi manusia yang tak bertuhan hanyalah memandang laku-laku syariatnya saja, laku-laku dohiriahnya saja. Dilihatnya anaknya rajin ibadah, sudah kita memvonis anak saya soleh. Ketika anaknya rajin mengaji, rajin sholawatan, rajin berbuat kebaikan, kita sudah memvonis sudah mempunyai anak yang soleh. Itu anggapan kita manusia yang selama ini belum bertuhan, yang hanya mentuhankan salib-salib ini. Namun di sisi Allah, anak yang soleh itu yang bagaimana? Di sisi Allah, anak yang soleh itu anak yang sudah mengenal Tuhannya, anak yang sudah mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya. Itulah yang disebut anak yang soleh atau anak yang solehah. Apa anaknya sudah soleh dan solehah apa belum? Bila anaknya tidak soleh dan soleha, yakni bila anaknya selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya seperti orang tuanya, apa itu disebut anak soleh? Jadi yang dikatakan anak soleh itu anak yang sudah berbakti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Contoh demikian, logikanya demikian. Anak-anak kita atau anak-anaknya orang yang sudah ditinggal orang tuanya selama ini menuduh dan menyangkanya saja jelek kepada orang tua yang sudah meninggalkannya. Berprasangka buruk kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa maknanya? Apa buktinya? Kalau kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang kita kasihi ketika mereka sudah meninggal. Apa bukti prasangka buruk kita? Kita selama ini mengirimkan doa lewat tahlilan, lewat yasinan, seharinya, 2 harinya, 3 harinya, 4 harinya, 5 harinya, 6 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, dan haulnya setiap tahun. Ini kan maknanya kita sudah berprasangka buruk kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Karena selama ini kita menyangka orang tua kita diazab di sana. Karena kita selama ini menyangka orang tua kita menderita di alam tanah pekuburan itu. Itu kan prasangka kita selama ini tidak kita sadari. Bila kita berprasangka baik, husnudzon kepada kedua orang tua kita, bahwa orang tua kita itu orang mulia, orang baik di sisi Allah, mengapa kita harus kirimkan doa? Ya tidak berguna doa kita sementara mereka sudah bahagia. Ya tidak bergunalah doanya ahli neraka kepada ahli surga. Wong kita masih di dalam neraka kok mendoakan ahli jannah. Wong kita masih di dalam hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa menjadi Tuhan, kok mendoakan orang-orang yang sudah rojiun di sisi Tuhannya. Ini kan prasangka yang terbalik. Karena di dalam hati kita belum ada iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa selama ini kita berprasangka buruk, kok weru-weruwo.
Seakan-akan kita sudah tahu bahwa mereka membutuhkan doa kita, bahwa mereka membutuhkan uluran tangan kita, bahwa mereka butuh kita kirimi sebagai makanan dan pakaiannya. Seolah-olah kita sok tahu. Seolah-olah kita sudah pernah mati. Maka dari itu, itulah prasangka buruk kita selama ini kepada orang-orang yang sudah kembali di sisi Allah. Seolah-olah kematian itu buruk bagi kita. Seolah-olah kematian itu hal yang menyakitkan, hal yang tidak mau kita alami selama ini. Maka dari itu kita selama ini berprasangka buruk kepada orang-orang yang sudah meninggal. Buktinya kita mengirimkan doa kepadanya. Itulah tanda-tanda prasangka hati kita yang selama ini tidak bertuhan, karena tidak tahu hakikat sebenarnya kematian. Karena saya beritahu hakikat kematian itu sesungguhnya indah. Dan hakikat kehidupan bila hidup masih diakui oleh manusianya, itulah keburukan, itulah keazaban, kecelakaan, itulah kemungkar dan nakiran, itulah ahli kubur dan mendapatkan azab kubur yang sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita logikakan lagi. Ketika kita sebagai anak dari orang tua yang sudah meninggal, kita kirimkan doa setiap waktu. Ba'da sholat 5 waktu, kita mengadakan tasyakuran, doa untuk mengirimi orang yang sudah meninggal. Bila si anak ini, bila orang-orang yang membaca doa-doa zikir di dalam tahlilan itu, tasyakuran itu, tidak tahu harus dibawa kemana alamat doa-doa yang dipanjatkannya, tidak tahu alamat di mana orang tuanya berada dan disiksa serta diazab yang menurut dirinya selama ini, tidak tahu tempatnya, kira-kira sampai apa yang dikirimkannya. Coba pakai logika Anda, hayati. Bila kita tidak tahu di mana tempat orang tua kita ditawan, di penjara, karena selama ini kan kita menyangka orang-orang yang mati itu menunggu ditawan dulu, diazab dulu, di penjara dulu, di alam kubur. Kalau kita tidak tahu jiwanya pergi kemana, mana mungkin doa-doa kita sampai kepadanya, bro. Mana mungkin perbekalan yang kita siapkan dari rumah dengan berjamaah akan sampai kepada si mayat, bila kita tidak tahu mereka ada di mana. Logika begini, Anda mengirimkan sesuatu baik makanan, minuman, pakaian kepada orang tua Anda. Bayangkan kedua orang tua Anda di penjara di suatu tempat, diazab, disiksa di suatu tempat sesuai prasangka kita selama ini. Anda siapkan makanan-makanan yang enak, Anda siapkan baju-baju yang indah guna untuk orang tua Anda yang ditawan, yang disiksa, yang diazab menurut anggapan kita selama ini. Kemudian setelah siap semuanya, baru Anda kemasi dengan rapinya, dengan indahnya. Kita tulisi untuk ayahku si fulan, untuk ibuku namanya ini, untuk kakekku namanya ini, untuk nenekku namanya ini, untuk buyut-buyutku namanya ini, untuk buyutku namanya ini. Ditulis semua. Setelah itu panggil tukang pos. Pak Pos, tolong kirimkan bingkisan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila arwahi. Tolong ini
kirimkan dan berikan kepada mereka sesuai nama yang ada di bingkisan ini.